Ibu, Bapak, para suster, para bruder, saudari-saudara dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Seringkali saya mendengar ungkapan ini sejak saya waktu masih SMA tahun 1976, 77, 78. Jika Tritunggal Maha Kudus dihapus, ditiadakan dari ajaran Katolik, maka seluruh dunia akan menjadi Kristen. Karena ajaran tentang Roh Kudus ini menghambat orang untuk menjadi Kristen. Bagaimana mungkin dapat diterima Allah katanya Esa atau satu atau tunggal, tetapi ada 3 pribadinya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan itu memang kita bisa juga pahami, karena orang terlalu mengandalkan pengertian otak budi untuk beriman. Kalau demikian halnya mau menghapus Tritunggal Maha Kudus, berarti seluruh Alkitab Kristen harus dibuang, tidak boleh dibuka lagi. Nah, kalau tidak ada Alkitab, apa dasar iman kita? Apa dasar dari kepercayaan kita? Apa dasar dari kita berliturgi setiap hari Minggu dan hari raya dan pada saat-saat yang kita sepakati? Karena iman kita tentang Tritunggal Maha Kudus berlandaskan Alkitab. Ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus ada dalam kitab suci. Justru dari bab pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 28, kitab Kejadian berbicara tentang Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta manusia. Lalu bagaimana mengatakan tidak ada Allah Bapa? Alkitab begitu terang benderang menyebutkannya. Bagaimana kita mengatakan tidak ada Kristus? Alkitab menyebutkan tadi kita mendengar, karena Kristus kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Kristus memang pernah ada, dan saksi sejarah masih utuh. Bagaimana kita mau menurunkannya? Dan tanda begitu sudah melekat dalam diri kita, bagaimana menghapusnya dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus? Lalu bagaimana kita dapat menolak kehadiran Roh Kudus, sementara Yesus sendiri mengatakan baik minggu lalu dan hari ini pun dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran itu ungkapan lain untuk mengatakan roh penghibur, ialah Roh Kudus. Lalu bagaimana kita katakan hapus saja ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, sementara Alkitab menyebutkannya terang benderang? Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal Maha Kudus hadir bukan atas keinginan manusia. Tritunggal Maha Kudus melingkupi dunia ini bukan atas ciptaan manusia. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu hadir di bumi ini bukan atas seruan dan doa-doa umat manusia, tetapi itu adalah kehendak Allah sendiri.
Allah yang ingin hadir di muka bumi ini dengan menciptakan lebih dahulu. Tetapi karena manusia terlalu sulit menerima Allah yang begitu tinggi, tak bisa dibayangkan wajahnya, maka ia mengambil keputusan mengutus putranya dan tinggal di antara manusia dengan harapan orang percaya. Dan Yesus katakan, barang siapa melihat putra, ia melihat Bapa. Itu pun masih dilihat, sudah dilihat, dimengerti, tapi tidak diimani. Maka Yesus disandera, Yesus disalibkan, Yesus mau dilenyapkan, tetapi tak mungkin dilenyapkan karena Yesus mengirim Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Ajaran boleh berkembang dan dalam perkembangan itu ada yang sesat, tetapi Roh Kudus akan menggiring dan membelokkan pada kebenaran. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang lagi heboh atau sedang heboh kasus Raja Ampat. Satu pulau sudah digusur untuk mengambil tambang nikel. Bukan hanya walhi atau pencinta lingkungan hidup yang bersuara, tetapi dunia mengecam tindakan itu. Mengapa? Memang bahasa dunia mengatakan Raja Ampat itu surga nyata di bumi. Surga itu dari mana? Siapa menciptakannya kalau bukan Allah Bapa? Jadi perlawanan terhadap penambangan yang luar biasa merusak salah satu pulau di Raja Ampat adalah pengakuan iman akan Allah Sang Pencipta. Lalu, oke, Yesus mau disingkirkan, tetapi dari mana tumbuhnya kesadaran untuk membela surga Raja Ampat itu? Itu dari Roh Kudus yang menggerakkan orang, tak percaya atau tidak pada Tuhan Allah atau apa, tapi Roh yang mendesak. Ya, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajarkan kita kepada kebenaran. Sebab apa yang telah diciptakan Allah baik adanya dan tidak boleh dirusak. Ini saja, orang dunia saja hidup dalam Tritunggal Maha Kudus, sehingga muncul sebuah kesadaran pengakuan akan Allah Sang Pencipta. Ya. Lalu mungkin Yesus sedikit disambar-sambarkan, tetapi kesadaran tentang perlunya menjaga keutuhan bumi ini adalah desakan dari Roh Kudus. Roh Kudus mendesak itu karena dunia ini telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan Santo Anselmus berkata, credo ut intelligam. Kalau tadi orang menggugat, percaya dulu supaya mengerti dulu, paham dulu supaya percaya. Santo Anselmus berkata, saya percaya maka saya mengerti. Kita semua tidak mempersoalkan, tidak menggugat, tidak berminat menghapus kehadiran Tritunggal Maha Kudus, karena kita orang yang percaya. Karena kita percaya maka kita mengerti. Karena kita percaya dan mengerti maka kita sekarang bersimpuh di gereja menyembah Allah Bapa, Allah Putra yang akan kita terima dalam komuni kudus, dan Allah Roh Kudus yang mengutus kita kembali ke rumah kita masing-masing. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.